Lagi sekali terima kasih kepada Pak Hendri bersama istri dan semua staf dari PT Sinar Agro Indonesia yang di Banjarmasin. Nah, saya memberi tema menjadi karyawan itu harus punya 3 tanggung jawab. Ya, dengarkan ini. Menjadi karyawan harus punya 3 tanggung jawab. Kalau karyawan tidak punya 3 tanggung jawab ini, maka untuk selamanya karyawan itu tetap akan jadi karyawan, nggak akan mengalami peningkatan karier. Artinya begini, wajar kalau orang berkata, kamu kerja untuk apa? Jawabannya, ya cari duit. Ditanya lagi, lalu kau sudah dapat duit untuk apa? Untuk hidup. Nah, setelah hidup, jawab dong. Lu apa setelah hidup? Mati. Betul? Nah, kalau bekerja hanya untuk dapat uang, setelah dapat uang itu untuk hidup, maaf, apa bedanya dengan yang kaki 4? Kalau tidak ada tanggung jawab. Nah, maka itu ada 3 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh semua karyawan. Maka berbahagialah setiap kita yang bekerja dan memiliki 3 tanggung jawab ini. Yang pertama, tanggung jawab untuk keluarga. Ini nomor 1. Bagi yang masih single, bujang, belum menikah, maka saudara bekerja bukan cuma asal dapat duit, tapi punya tanggung jawab untuk keluarga yang nanti akan dibentuk. Walaupun ada manusia yang memilih tidak menikah, tapi kan jarang. Nah, sekarang bayangkan, karyawan masih single, nggak pernah mikir mempersiapkan nanti berkeluarga atau berumah tangga. Yakin nggak? Karyawan itu kalau dapat gaji, dia pakai diambur-amburkan, karena nggak pernah mikir untuk keluarganya nanti. Nah, ketika waktunya tiba, dia baru sadar harus menikah, harus berkeluarga. Maka penyesalannya terlambat. Bagi yang sudah berkeluarga, kalau saudara jadi karyawan, tapi nggak pernah mikir tanggung jawab keluarga. Saya punya pengalaman yang sangat menyedihkan. Nah, saya ingin bagikan, bukan dari pengalaman saya. Ketika saya ketemu dengan beberapa orang, dengar baik-baik. Suatu hari keluarga ini suami istri umurnya hampir 50-an, akhir 40-an. Suatu malam mereka duduk dengan anak-anak mereka di rumah dalam keadaan yang cukup sulit. Tiba-tiba bapak ini, kepala keluarga ini berkata kepada anak-anaknya, dulu waktu bapak masih muda, kalau bapak tidak ambur-amburkan uang, tidak hidup sembarangan, maka kita tidak semenderita sekarang ini. Saya ingin semua kita belajar dari fakta ini. Berarti apa yang dikatakan oleh seorang ayah kepada keluarganya? Ayo, apa? Penyesalan. Kira-kira kalau kita jadi anaknya, wajar nggak anak ini marah? Kenapa bapak dulu waktu masih muda hambur-hamburkan uang, hambur-hamburkan waktu, sekarang gara-gara bapak seperti itu kami menderita? Saudara, yang namanya manusia itu penyesalannya selalu terlambat. Betul atau salah kalimat ini? Nah, ayo kita belajar.
Kalau saya bertemu dengan anak-anak muda, segagah apa, sekuat apa, saya selalu nasihati begini. Ingat loh, cepat atau lambat kamu akan jadi tua. Nah, celakanya banyak anak-anak muda yang sadar bahwa nggak mungkin orang itu muda terus. Tapi anak-anak muda kebanyakan, itu urusan nanti. Jadi masa bodoh. Nah, saudara, maka itu ada 3 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Saya ulangi lagi, tanggung jawab pertama adalah untuk keluarga. Saya akan berikan contoh kasus yang kita harus tahu. Orang yang bekerja dan tidak punya tanggung jawab untuk keluarga, nggak pernah mikir untuk keluarganya, saudara catat ini, maka orang itu pasti jadi penjahat. Kalau istilah recehan pencuri, kalau istilah keren koruptor. Artinya kalimat itu, coba ya, maaf, ini contoh-contoh kasus yang ada. Siapa pernah mikir kasus-kasus yang terjadi ramai sekarang? Koruptor ketangkap, ya, jabatan-jabatan kena narkoba. Nah, ini calon Kapolda Jawa Timur, itu menyedihkan sekali. Sudah siap dilantik atau ketangkap karena narkoba. Nah, saya mau tanya kepada saudara semuanya. Anak-anaknya malu nggak bapak ibunya masuk TV? Lo coba jawab. Malu. Lihat ini kasusnya Ferdi Sambo. Saya nggak bisa bayangkan nasib anak-anak. Bahkan saya punya anak-anak di Toraja. Keluarga dekatnya Ferdi Sambo pada ngungsi, rumahnya kosong semua. Mengapa ada orang seperti itu yang ikuti di rumah juga dengar? Karena nggak pernah mikir bertanggung jawab untuk keluarga. Betul atau salah kalimat itu? Pokoknya mikir untuk saat ini. Tolong yang main HP hentikan dulu ya, ini penting. Saya nggak tahu kapan ketemu karyawati yang di belakang. Ini nggak bicara masalah agama, ini bicara masalah kehidupan. Walaupun saya pendeta, tapi saya selalu bicara tentang kehidupan. Jangan bicara masalah agama, nggak penting. Karena agama bukan buatan Tuhan, agama itu buatan manusia. Ini kita harus ngerti. Saya menghormati semua agama, karena itu hak asasi seorang manusia. Tapi saya selalu mengajar tentang kehidupan. Mengajar tentang kehidupan jauh lebih penting daripada mengajar tentang agama. Banyak rekan-rekan saya pendeta gagal karena konsep yang salah yang dimiliki. Nah, maka itu, kalau saudara-saudari sebagai karyawan, bapak ibu sebagai karyawan, tapi tidak pernah mikir tanggung jawab untuk keluarga, jangan ada penyesalan. Seandainya dulu, anak-anak akan terluka hati. Nomor 2, jelas sebagai karyawan harus bertanggung jawab untuk perusahaan di mana mereka saudara bekerja. Betul tidak? Nah, apa yang terjadi pada karyawan yang tidak punya, istilah pakai bahasa Inggris, sense of belonging, rasa memiliki perusahaan di mana mereka bekerja? Coba jawab. Apa yang terjadi pada karyawan kalau nggak pernah punya rasa memiliki atau tidak punya rasa tanggung jawab untuk perusahaannya? Ayo sebut 3 orang. Kira-kira karyawan ini akan punya sikap bagaimana? Ayo cepet. Enaknya sendiri, masa bodoh, cuek.
terserah mau maju, mau bangkrut, mau tidak, pokoknya aku terima gaji. Ini karyawan jahat sekali. Tidak pernah merasa ikut memiliki. Memang bukan miliknya. Tapi sikap ini harus ada di setiap pribadi karyawan. Merasa bertanggung jawab untuk perusahaan. Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab untuk barang yang kamu pinjam dari orang lain, maka sampai kapanpun kamu gak akan pernah jadi orang berhasil. Karena kepercayaan orang atas hidup kita dengan meminjamkan fasilitasnya untuk kita pakai, tapi kita sembrono, kita nggak bertanggung jawab, maka orang itu pasti jadi orang gagal sampai dia mati. Karena nggak bisa menjaga barang orang lain. Contoh kecil, ini konsep yang disetujui oleh semua manusia di dunia. Sering nggak kehilangan pulpen karena dipinjam orang? Loh, sering nggak? Kecil bukan? Ayo, kalau kita mau hitung-hitungan, sebetulnya yang salah ini siapa? Yang minjemin atau yang dipinjemin? Karena dua-dua sama lupa. Betul? Nah, yang punya pulpen, ya aku tadi minjemin siapa ya? Nah, yang dipinjemi juga lupa. Ya aku tadi ini pinjem punyanya siapa? Itu hal kecil. Tapi kalau Yesus berkata harus bertanggung jawab atas milik orang lain yang kita pakai. Ayo kita diskusikan. Jadi seharusnya patut disalahkan siapa? Ayolah kita mikir, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ini. Cuma mikir. Ayo seharusnya patut disalahkan yang siapa? Bolpennya. Itu lebih nggak bertanggung jawab. Itu kalimat sadis. Serius. Menyalakan benda mati adalah kejahatan. Catat baik-baik. Saya ulangi, menyalakan benda mati itu satu kejahatan. Ayo kita pegang. Bukan tuan-tuannya, enak saja. Yang pinjam. Kenapa yang patut disalahkan yang pinjam? Dia nggak bertanggung jawab. Nah, ini perkara kecil, saudara. Karyawan yang selalu menganggap remeh, nggak pernah merasa memiliki perusahaan di mana bekerja. Ingat, dalam manajemen modern, punya hak karyawan keluar perusahaan, pindah perusahaan lain. Tapi ini manajemen modern. Kalau karyawan itu akan melamar ke perusahaan lain, pasti ada satu poin. Pernah kerja di mana? Saya nggak tahu bentuk kalimatnya bagaimana. Nah, di sini rekodnya akan kelihatan. Apalagi kalau karyawan itu pindah ke perusahaan teman mantan perusahaan yang lama. Ngerti nggak maksudnya? Kemungkinan besar diterima kalau sampai ada cacatnya. Besar atau kecil? Besar, nggak kecil, nggak mungkin diterima. Pasti bos baru akan telepon bos lamamu. Kenapa dia keluar? Jangan anggap enteng. Bertanggung jawab atas perusahaan di mana saudara bekerja. Jangan berkata, ya yang rugi kan bukan aku, bukan pemilik perusahaan. Tapi kalau kita cacat, ngerti maksudnya? Itu rekodnya akan ikut, ditelusuri, luar biasa. Ada kisah di Perancis.
seorang mahasiswi dari salah satu negara Asia Tengah dapat beasiswa ke Perancis. Luar biasa. Dan mahasiswi ini smart, sangat jenius. Wajar dia menghemat pengeluaran karena dari negara yang miskin. Nah, setelah beberapa kali dia naik transport kendaraan umum, dia melihat, kok aku nggak pernah diperiksa tiket. Terus dia lihat penumpang juga, kok nggak ada yang periksa. Nah, ini loh hal kecil. Setelah itu dia nyoba sekali, dua kali, berapa kali naik kendaraan umum, nggak pakai tiket tapi lompat dari pintunya itu. Wah, dia merasa aman. Nggak taunya ada CCTV. Dan itu terekam. Database-nya untuk seluruh negara. Dia dinyatakan lulus cum laude. Tapi ketika dia mau diwisuda dibatalkan. Karena rekaman itu ada. Wih, dia protes. Nah, salah satu protesnya yang saya baca, sudahlah saya akan bayar. Berapa kali rekaman itu ketahuan saya nggak bayar. Kalau mau pakai bunga denda saya siap. Maka jawaban pemerintah bukan soal uangnya, tapi soal karaktermu. Ternyata setelah kami teliti, walaupun saudara cum laude, tapi karakter begitu nggak layak menyandang ini. Saudara, dia dipulangkan ke negaranya tanpa ijazah. Nah ini loh, karena tidak ikut merasa memiliki. Harusnya kalau dia ada di negara Prancis, saudara bisa bayangkan kisah ini, nyesal nggak? Dan penyesalannya nggak bisa ditebus. Cum laude hanya karena dia lompat nggak bayar tiket. Maka itu saya ulangi, karyawan, saudara harus punya rasa memiliki perusahaan di mana saudara bekerja, walaupun itu bukan milik saudara. Ini tanggung jawab. Ada ilustrasi lagi. Ini tanggung jawab. Seorang anak nggak tahu karena masalah apa, akhirnya dia harus besar tinggal dengan kakeknya. Kakeknya pun sudah sendiri, neneknya anak ini sudah meninggal. Nah, tapi anak ini merasa tertekan di rumah kakek. Buat anak ini, kakeknya dianggap cerewet, dianggap terlalu berlebihan. Dia keluar kamar, pasti kakeknya meriksa. Colokan HP nggak dicabut, ditegur, cabut. Itu yang biasa, begitu juga bertobat. Jangan meninggalkan colokan HP tetap nempel di sumber listrik, karena itu tetap ada listrik yang terbuang. Catat itu, ini tanggung jawab. Hal kecil jangan dianggap enteng. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tidak jujur, tidak setia dalam hal kecil, siapa yang akan mempercayakan yang besar? Nah, anak ini protes, kek, cuma gitu saja. Umur berapa? Nah, contoh makan. Saya bersyukur anak-anak saya banyak orang, karena saya itu paling marah kalau melihat orang makan masih ada sisa nasi 3 butir saja. Kalau saya tahu harus makan. Kenapa? Begini caranya ngitung, keluar dulu. 1 kilo beras itu kira-kira 7.000 butir, kira-kira. Maka kalau kita setiap kali makan menyisakan 3 butir nasi, berarti 1 hari berapa? 9. Kalikan kalau kita umur 70, berapa yang terbuang? Jumlah penduduk Indonesia saya perkecil aja. Seharusnya hampir 280 juta. Saya perkecil, semuanya buka HP sambil ngitung.
250 juta, ini ekstrem. Kalikan 9, itu berapa? Lalu bagi 7.000. Ngerti maksudnya? Ada sekian ton beras terbuang setiap hari gara-gara setiap kita nyisakan 3 butir nasi di piring. Ngerti cara ngitung? Itu jangan anggap kecil. Jelas ya? Hitung nanti. Ajari anak-anak kita, jangan buang nasi. Maka itu kenapa orang-orang tua dulu, ya siapa nanti ayammu mati. Saya pikir, kenapa ayam ikut mati? Nah ternyata mereka bisa makan dari nasi yang kita tinggalkan di piring. Untuk apa? Setuju ya? Nah kembali ke anak ini. Keluar kamar, gak matikan lampu, gak matikan kipas angin. Kakek ini ngajarin, gak bisa kamu mati. Kalau anak ini habis mandi, kakek pasti ngecek di kamar mandi, airnya sudah mati atau belum. Semua keset, kakeknya ngeliat. Kalau dia habis keset, kalau berantakan, kakeknya rapikan. Pokoknya semua. Sambil ngomel-ngomel, ya dia nggak bisa pindah kemana-mana. Cuma dengan kakeknya itu dia bisa hidup. Akhirnya dia lulus kuliah, dan dia melamar ke satu perusahaan. Wah, dia senang. Nah, setelah dia ngelamar sampai satu perusahaan dapat panggilan, dia kaget. Nah, seperti ruangan kita pakai, alamatnya jelas, letak kantornya, nomornya jelas, tapi dia heran. Begitu itu 3 lantai, sampai lantai bawah, dia bilang ini kok berantakan, kotor, dan gak ada kehidupan. Tapi dalam surat panggilan itu naik ke lantai 3. Nah, begitu dia mau masuk ke pintu utama di depan, dia lihat ada tempat sampah tergeletak, dia letakkan yang betul. Ini lihat ada keset di tempat situ kok nggak rapi, dia rapikan. Begitu dia mau masuk ke lift karena lantai 3, dia lihat ini sudah siang begini kok lampu masih nyala, dia matikan. Begitu dia naik lantai 2, dia dengar suara air di WC toilet umum. Dia nggak jadi naik lantai 3, dia keluar, dia matikan air itu di WC itu. Bingung, sampai lantai 3, loh kok kosong juga. Ada kursi terbalik, dia rapikan semua pokoknya. Nah, dia lihat ada satu pintu dengan tanda masuk. Itu yang ada di surat itu. Begitu dia ketok, ada suara, silakan masuk. Ternyata dia HRD, Human Resource Department, dia kepala personalia. Begitu dia masuk, langsung jabat tangan. Anda diterima di perusahaan ini dan Anda qualified. Dia bingung, loh ini CV saya belum dibaca, mana bisa diterima? Kami nggak perlu CV saudara. Terus dari lantai pertama ada CCTV yang memberitahu kami siapa Anda. Ngerti nggak? Saudara, langsung dia menangis. Nah, HRD ini bingung karena anak ini bilang, kakek terima kasih, cerewetmu menolong saya hari ini. Ngerti contoh ini? Ini loh. Kalau karyawan itu nggak punya rasa memiliki, nggak punya rasa tanggung jawab, masa bodoh nggak ikut punya kok. Pokoknya aku terima gaji rutin. Jahat karyawan seperti itu. Walaupun bukan milik kita, belajarlah untuk merasa memiliki. Itu tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab yang ketiga untuk karyawan, tanggung jawab kepada sesama. Ini mutlak. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau dalam hidupnya nggak punya rasa tanggung jawab kepada sesama? Kata apa yang paling tepat untuk kita omongkan pada orang seperti ini? Egois.
nggak mau tahu yang lain. Koruptor. Saya nggak suka pakai kata koruptor, terlalu elegan. Perampok dan bajingan itu yang saya pakai untuk mereka. Para perampok dan bajingan itu, catat ya, ini data di negara Indonesia. Ada 3 hal besar ranking 1, 2, 3 kepada para perampok dan bajingan uang rakyat ini. 1. Para bajingan dan perampok uang rakyat ini, pendidikan paling rendah itu S2. Catat. Justru yang pendidikannya rendah nggak berani jadi bajingan. Betul atau salah kalimat itu? Nomor 2, 99% para perampok dan bajingan ini adalah orang beragama dan punya posisi tinggi di lembaga keagamaan masing-masing. Aneh, tapi itu terjadi. Nomor 3, bajingan dan perampok ini adalah orang-orang yang sudah kaya raya. Ayo mikir, aneh nggak? Loh, capek-capek saya tanya. Aneh. Tapi buktinya mereka seperti itu. Karena apa? Nggak pernah mikir tanggung jawab pada sesama. Yang penting aku kaya, aku dapat. 5 atau 20 tahun saya lupa, maaf, tolong saya yang pernah tahu. Berapa banyak tahun yang lalu ada sistem manajemen baru yang ditemukan oleh 2 orang dari Eropa atau Amerika, saya lupa. Saudara pernah dengar kata istilah CSR, Corporate Social Responsibility, CSR, bahasa Indonesianya apa ya? Ayo tolong saya. Pasti harus tahu. Nah, ini hukum untuk perusahaan, bukan cuma untuk karyawan. Dana kepedulian untuk masyarakat, betul. Ingat Ahok waktu jadi gubernur DKI? Kalau saudara sekali-sekali ke Jakarta, lihat Simpang Semanggi, keren sekali. Semanggi dibangun tahun 60 sekian, awal 60-an oleh Presiden Soekarno. Dapat pampasan perang dari Jepang. Semanggi nggak pernah diperluas, baru zaman Ahok jadi gubernur. Nah, 100% biaya Simpang Semanggi Ahok tidak mengeluarkan dari dana APBD DKI, tapi dia keluarkan, dia kontak perusahaan-perusahaan untuk minta, ayo kumpulkan dana apa tadi Pak? Iya, ada Indonesianya. Kepedulian masyarakat, kepedulian sosial ya, kumpulkan. Ternyata jadi luar biasa. Nah, perusahaan yang tidak pernah bertanggung jawab untuk sesama itu perusahaan kejam, sadis, jahat. Ini hukum, ini peraturan, semua hebat sekali ya. Nah, kalau karyawan itu egois, nggak mikir sesamanya, nggak usah jauh-jauh. Karyawan yang tidak bisa toleransi dengan temannya sekantor, dia akan merugikan teman-temannya. Jelas. Nah, itu dia. Maka itu, ayo kita mikir. Maaf kalau saya beri contoh ini. Binatang itu jauh lebih punya tanggung jawab untuk sesamanya dan untuk lingkungannya. Betul atau salah? Binatang itu bisa mikir, nggak akan merusak yang bukan bagiannya, sebagai istilahnya. Maka itu binatang itu jauh lebih bisa berbagi. Kenapa? Karena binatang itu bisa berkata cukup. Manusia sangat sulit berkata cukup.
maka itu kita nggak bisa bertanggung jawab untuk keluarga kita. Karena ada suami-suami egois. Kalau untuk dirinya hambur-hambur, tapi untuk istri anak-anaknya pelitnya luar biasa. Ada nggak? Ada. Begitu. Kalau sebaliknya ada istri egois, udah nggak usah tolak-tolak, jangan lihat orangnya. Ada juga istri-istri egois. Anak sepatunya robek, nggak mau tahu, tapi beli lipstik jutaan. Cuma ngomong jangan tersinggung. Ada. Nah, maka itu kalau hidup ini egois, nggak pernah mikir orang lain, karena kita nggak pernah bisa berkata cukup. Nggak salah saudara punya sepatu 400 pasang, untuk duit-duitmu jangan ngutang aja yang penting. Tapi pertanyaannya untuk apa? Kan kita bukan kaki 1000, cuma kaki 2. Ngapain banyak-banyak? Nggak salah ada orang punya punya obsesi, miliki jam tangan, koleksi. Wih, nggak salah itu uangmu. Sampai ada orang untuk koleksi jam tangannya aja 2 almari besar, karena dia merasa aman. Nah, saudara jujur, sesehat-sehatnya orang sehat dan segila-gilanya orang gila, masa pakai jam tangan kiri kanan? Tidak ilustrasi ini, nggak lucu. Nah, saudara, untuk itu, ayo tanggung jawab ini kita kerjakan dengan baik. Ya, satu-satunya hal yang dinilai oleh siapa saja, sayang itu ada karyawan di sana nggak masuk, 4 orang saya lihat. Satu-satunya hal yang manusia harus miliki bukan uang, bukan mobil, bukan perhiasan. Satu-satunya hal yang manusia harus miliki adalah tanggung jawab. Ajari anak-anak kita untuk punya rasa tanggung jawab. Walaupun kita cukup mampu untuk menggaji pembantu rumah tangga, tapi ajari anak-anak untuk tetap bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Maka itu, maaf, saya tanya dikit. Biasanya di dalam masyarakat, kalau ada orang harus bertanggung jawab, itu biasanya untuk pria atau untuk wanita? Betul. Dalam firman Tuhan tertulis, dan firman ini sudah ada di hati semua manusia. Coba, maaf ya, yang bukan Kristen jangan merasa risih kalau saya harus bacakan ayat ini. Tolong yang punya Alkitab buka Ratapan 3 ayat 27. Maka itu di dalam hidup sosial masyarakat, ayo masuk cepat. Ya. Kalau bisa tolong itu yang karyawan suruh masuk di kamar sana. Ya, tolong bisa ada yang manggil enggak? Tolong. Jangan kosong memanggil. Ayo. Buka aja pintunya. Tolong dibuka. Yedi, senang sekali engkau ketemu kamu hari ini. Ayo masuk karyawan, cepat. Tolong yang baru datang berdiri ya. Berdiri, cukup berdiri situ, sabar dulu habis ini selesai. Ayo karyawan yang di ruangan sana, siapa itu masuk? Ya. Ayo masuk, ayo karyawan. Udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau nggak mau, ya udah biarin aja. Ayo, loh jangan turun. Yang pakai, ya ayo masuk cepat sih. Ayo cepat masuk. Yang pakai masker siapa? Ayo masuk, jangan tolak-tolak. Waktunya, Bapak cepat masuk. Iya, yang pakai masker siapa namanya? Pak Didi, ayo masuk cepat. Buka aja Pak, buka. Stop, jangan suruh maju. Maaf, di situ dulu. Ya, oke, mau maju ya cepat. Enggak apa-apa, Pak Naftali, ayo cepat. Ayo masuk sini ya, enggak apa-apa. Ayo. Udah, kalau enggak ya sudah diam aja di situ supaya enggak ganggu. Saya mau selesai di sesi ini. Jadi depan sini, jadi. Ayo. Makasih jadi.
kamu datang. Oke, saya lanjutkan. Sudah? Ratapan 3 ayat 27. Tolong dibaca. Siapa yang diminta untuk bertanggung jawab? Ratapan 3 ayat 27. Ya. Adalah baik bagi seorang pria. Stop. Sudah Bu? Sudah, kalau nggak duduk sudah ganggu sekali. Berdiri aja sudah. Ayo. Nggak apa-apa sudah. Oke, berdiri aja dulu. Stop. Adalah baik bagi seorang pria, bukan wanita. Keren ya? Terus. Ulangi. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ya, saudara, harusnya para wanita berkata merdeka. Ini loh, karena nggak dituntut macam-macam. Depan sini. Ini yang tertulis di kitab suci. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk. Nah, kuk itu bahasa Melayu, artinya kayu yang diletakkan di tengkuk sapi atau kerbau untuk membajak. Orang Banjar bilang apa kata kuk? Tahu ya? Yang taruh di tengkuk sapi atau kerbau untuk membajak. Nah, dalam bahasa modern itu namanya tanggung jawab. Adalah baik bagi seorang pria bertanggung jawab sejak masih muda. Saya harus ngomong. Mungkin ada di antara keluarga saudara, laki-laki sudah menikah, anak 3, anak 4, masih minta uang orang tua. Ada? Nah, itu menyedihkan. Nah, kalau orang tuanya meninggal, mengapa ada suami-suami, ada ayah-ayah nggak bisa kerja? Karena sejak muda nggak pernah diajar bertanggung jawab. Saya pakai istilah bahasa Indonesia. Maka itu kitab suci mengajar seorang pria berhak menikah bukan karena usianya, tapi tes sudah bisa bertanggung jawab atau tidak. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, berarti kita baru bisa jawab tanggung-tanggung. Keren ya bahasa Indonesia. Tahu nggak arti jawab tanggung-tanggung? Ya nggak ngerti apa. Tuhan Yesus mengajar begini, belajarlah kepada burung. Nah, itu tanggung jawab. Maka itu kalau saya bimbing orang mau menikah, calon pengantin pria saya akan cecer pertanyaan lebih banyak daripada calon pengantin perempuan. Kenapa? Karena ini akan jadi suami, akan jadi kepala. Burung, tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Ini keren. Coba renungkan. Burung saja punya tanggung jawab. Maka itu anak laki-laki, kalau kamu ingin kawin cepetan cek. Sudah punya rumah atau belum? Kalau saya pakai istilah punya pintu berapa kamu? Karena kalau bilang punya pintu pasti punya rumah. Kalau cowoknya jawab, aduh aku baru punya pintu 1, saya larang ceweknya menikah. Rumah pintu 1 itu sel penjara. Loh, betul tidak? Jangan ada cewek-cewek goblok ya. Karena saya pernah konseling, ceweknya bilang nggak apa-apa asal dia cakep. Ya ampun, goblok betul. Awas jangan sampai ada cewek goblok. Cakep tapi malas, ngapain? Masa kamu kawin dengan mukanya? Loh, betul tidak? Enggak. Nah, saudara lihat ayat 28. Belum selesai. Ayat 28. Ya, dengar ya, yang kuat Marianto, sesuai body suaranya harusnya. Ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian Ya. dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Woi, keren. Hai pria-pria sejak masih muda, berdiam diri dan sendirian waktu Tuhan memberi tanggung jawab. Artinya apa? Jangan dibantu.
Saya berikan fakta dalam kehidupan. Antara papa dengan mama, ternyata mama yang punya presentasi lebih besar merusak tanggung jawab anak laki daripada papanya. Begini, ya, karena anak ini disayang, anak spesial luar biasa. Mau kerja apa saja, biar mama saja. Ayo mama saja. Saudara, anak ini lama-lama gak punya tanggung jawab. Mengerikan kalau mamanya meninggal. Mau kepada siapa lagi? Maka itu firman ini luar biasa. Saya selalu mengingatkan pada rekan-rekan saya para pendeta. Kalau khotbah, jangan cuma untuk urusan rohani, tapi lihat fakta sehari-hari dalam itu. Sayang waktu. Inilah prinsip. Jadi tolong saudara-saudara, karyawan-karyawati di perusahaan ini miliki 3 tanggung jawab. Saya ngetes. 1 tanggung jawab kepada siapa? Wih, pintar semua. 2 tanggung jawab kepada perusahaan. 3 tanggung jawab kepada sesama. Maka hidup akan luar biasa. Maka anak-anak saudara akan bangga kepada ayah ibunya yang seperti itu. Anak-anak akan melihat orang tuanya adalah pahlawan yang membuat anak-anak punya masa depan yang hebat. Bukan karena uang banyak, tidak. Maaf saya berkata, justru orang tua yang banyak uang, kebanyakan anaknya nggak bisa tanggung jawab karena semuanya ada. Justru anak orang pas-pasan lebih bisa bertanggung jawab. Betul ya? Maka itu nikmati hidup. Pak Henry sebagai pimpinan ngomong dong sesuatu. Nggak apa-apa, ayo. Ayo, harus ngomong. Setuju ya? Setuju. Setelah dengar ini, ayo ngomong sesuatu Pak Henry. Ya.